Assalamualaikum warahmatullahi. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول تبارك وتعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به. ويقول أيضا في حديث آخر والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Dapat muliakan dan hormati para ulama, al-mukarramun, dan guru, para asatidz, orang-orang tua yang diimami sangat bijak, wabil khusus kepada Bapak Ustaz Kawaruddin yang telah membawa tiang ke tempat ini. Setiap amal yang kita lakukan, pengajian, baca Al-Quran, maka sekaligus juga silaturahim kita niki, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahalanya juga kepada beliau. Ustaz Kawaruddin, karena beliau yang memaksa tiang untuk datang ke tempat ini kita. Sebenarnya sebulan belum, 2 minggu lalu, sekitar 2 minggu lalu, tapi yang ada acara di Lunyuk dan di Dompu, jadi tidak bisa hadir. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan silaturahim nanti pada hari kiamat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebagai seorang makhluk dan bisa berbicara. Silaturahim ini silaturahim akan memberikan pengumuman kepada semua orang dan mengatakan siapa yang dahulu menyambungku maka hari ini akan disambungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang dahulu memutuskanku maka hari ini pun akan diputuskan hubungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilah daripada silaturahim salah satunya nih kita. Maksud ampura dewek sampaikan niki supaya semua kita niki belum sudah niki bersemangat untuk bersilaturahim. Rasulullah bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahim." Saya jua samele dicanin rezeki salwe sida Allah Subhanahu wa Ta'ala wa yunsa lahu fi atharihi dan keterbelok umur falyasil rahim, hendaklah dia bersilaturahim. Ini hadis ini kita luar biasa. Pertama yang dicanin sida Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang banyak, kepeng benar, harta benda. Setelah niki dan enti canin sida Allah Ta'ala umur sak belu. Percuma tu berdua kepeng lu lagi sakit, punya mobil mewah tapi tidak bisa kita pakai dengan lain. Ia kegunaan ini kita. Maka dengan silaturahim niki satu cara yang menyebabkan kita diberikan rezeki sak luwih belu umur. Tapi belu umur dengan ini makna hadis niki wa yunsa lahu fi atharihi, tapi belu ono selampat naik. Artinya umurnya dipanjangkan. Mau silaturahim jenis apa saja?
satu kisah nih kita mengenai silaturahim. Satu orang telah terkena sakit jantung. Oke, di Mesir kejadiannya dengan sakit jantung di Mesir. Lagu pada tahun itu di Mesir belum ada yang rumah sakit sanggup operasi jantung. Dia harus pergi ke luar negeri, ke Jerman waktu ini kita. Maka dia berangkat ke Jerman. Diperiksa ternyata dia memang harus operasi jantung. Lagu dokter di Jerman memperingatkan dia, operasi jantung ini berbahaya. 50-50. 50% berhasil, 50% gagal. Kalau berhasil bisa ada tambah umur. Namun dia berhasil, mati, meninggal dunia. Tamat dia, game over. Maka setelah diadakan cek lab lagi di Jerman, dokternya sarankan, kamu pulang dulu ke Mesir, minggu depan kita operasi. Pulang dulu kembali, bertemu dengan sanak saudara, keluarga, teman-teman, kasih tahu dia bahwa kamu mau operasi minggu depan. Nah, balik dia ke Mesir, Niki dan orang Niki, mulai dia silaturahim. Lalu ziarah juga teman-temannya SD, SMP, SMA, temannya kuliah, keluarga semua. Dia datengin, dia cerita bahwa minggu depan saya mau operasi di Jerman. Kalau saya selamat, sukses operasinya, kita bisa jumpa lagi insya Allah. Lamun ende aja, Allah alam bisawab, meninggal. Maka seperti itu terus dia lakukan sampai 5 hari. Di hari yang ke-6 terakhir dia silaturahim karena besok harus kembali ke Jerman. Nah hari ini dia begitu lewat di pinggir jalan, di jalan nih dia lihat satu orang wanita dengan nina tawa sedang memungut bekas pecahan daging, tulang-tulang. Dia lewat di satu tempat orang jual daging, toko daging lah. Kan kalau kita potong daging ini ada yang mental sisa-sisa pecahan-pecahan tulangnya itu. Dia lihat wanita itu sedang mengambil itu, dikumpulkan. Maka laki-laki yang sakit sakit jantung dia datengin orang itu, dia tanya, ibu lagi ngapain? Dia mengatakan, saya kumpulkan ini supaya anak saya, dia bilang wanita itu, saya adalah seorang janda, punya anak gadis di rumah. Kami hanya bisa makan daging sekali setahun, setiap lebaran haji. Lamun narak dengan atungan daging katanya. Kalau enggak kita nggak pernah makan daging, orang miskin. Maka orang ini yang sakit nih dia masuk, tunggu bu sebentar. Dia masuk ke toko daging itu, kemudian dibelikan daging satu kantong plastik. Dan dia bilang sama ibu ini, ibu boleh datang ke toko daging ini sekali seminggu untuk mengambil daging selama 1 tahun. Dia bilang saya sudah bayarkan. Maka orang tua ini kita saking gembira, saking senangnya, dia bilang, ya Allah, ini malaikat dari mana ini datang? Ya Allah, panjangkan umurnya orang ini, mudahkan rezekinya. Oke, singkat cerita, berpisah. Besok berangkat ke Jerman. Sampai di Jerman sebelum dioperasi, dicek lab ulang. Ternyata hasil cek labnya lagi ini, dokter ini heran. Dia bilang, kamu pulang ngapain? Di mana kamu berobat? Kenapa kok penyakit jantung kamu kok sudah tidak ada? Ini ajib silaturahim. Gunakan harta belum sidat yang niki untuk silaturahim. Mungkin kita mau ke Mataram, ada keluarga, teman kita di sana. Gunakan harta benda kita yang ada untuk bersilaturahim, supaya Allah tambah dan dipanjangkan usia kita. Jangan hanya tahu kota raja saja, ya, sementara kota Patih nggak tahu, ya, kota sebelahnya nggak tahu. Maka penting silaturahim. Dan niki silaturahim kita yang pertama niki, mudah-mudahan berlanjut. Amin. Ya, kalau mungkin salah satu di antara kita nih yang hadir meninggal dunia terlebih dahulu, tidak jumpa lagi, kita berharap ada di satu kedai kelemah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin dan hadirat ini pamit yang sangat bijak, sangat yang hormati. Allah Subhanahu wa taala hantar kita ke dunia niki bukan untuk dunia. Niki kita masuk ke pengajian inti.
Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita ke dunia niki bukan untuk tinggal lama-lama di dunia. Ini kata kunci. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita niki bukan untuk dunia. Tetapi Allah menciptakan kita untuk akhirat. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas itu adalah orang yang menekan hawa nafsunya dan dia beramal untuk dia dapatkan hasil amalnya setelah dia meninggal dunia. Jadi dengan Islam niki ampura masa depannya bukan dunia tetapi masa depan kita akhirat. Nabi maksud niki adik sadendek pusatang lalu pemikiran kita, hati kita kepada dunia. Kalau hati kita penuh dengan dunia, maka selalu tidak pernah puas. Lihat orang pakai mobil baru, kita pengen mobil baru. Lihat orang perbaiki rumahnya, kita pengen perbaiki rumah. Lihat orang beli kulkas baru, kita pengen beli kulkas baru. Lihat orang pakai jilbab model baru, kita pengen jilbab model baru. Karena dunia penuh di hati kita. Ampun tiang teman-teman tiang nih kita yang mondok dahulu di Bodak, yang seumuran dengan tiang. Kalau tiang perhatikan, mereka sudah tua-tua. Sehingga kalau dia jumpa sama tiang, kok dia bilang masih muda sekali. No, kita sama umur kita. Cuman saya tidak terlalu mencintai dunia. Kalau orang mencintai dunia, karena Sayyidina Ali mengatakan, barang siapa yang membicarakan dunia, memikirkan dunia, dan mengangan-angankan dunia, maka akan menyebabkan hatinya menjadi gelap. Tetapi barang siapa yang memikirkan akhirat, maka hati akan menjadi terang. Dan ketika hati menjadi terang, akan memancarkan wajah memancarkan nur di wajah. Di wajah masih dia bercahaya. Ya, karena membawa penerangan kalau kita memikirkan nasib kita setelah kita meninggal dunia. Kalau di dunia ini kita, contoh seperti satu penyakit, lamunara dengan sungkan atau dengan sakit, yang paling berbahaya akan dihadapi kematian. Oke? Dan penyakit ini kita ada dua kemungkinan. Walaupun dia sembuh sekarang, tapi nanti pasti sakit lagi dia. Pasti mati dia masalahnya. Itu penyakit di dunia ini kita cuma sebatas gitu saja. Sehebat-hebatnya dokter mata, spesialis mata, dia tidak akan pernah bisa menyebabkan orang untuk kurang penglihatannya. Karena semakin tua kita semakin kurang penglihatan, pendengaran semakin kurang, ya. Gigi kita rontok. Dokter gigi sehebat-hebatnya tidak bisa dia menjadikan orang yang sudah tua tumbuh lagi giginya, nggak bisa. Tapi itu terus yang kita kejar. Itu kan masalah dunia jadi. Penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit dunia. Maka caranya menyembuhkan hanya dengan mencintai akhirat. Mari kita pikirkan nasib kita begitu masuk kubur. Bisa tidak kita menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir yang mengatakan Rabb? Dan itu tidak mudah, tidak bisa bawa contekan. Umpamanya bawa contekan, Rabbuka, jawabannya Allah Rabbi, wa man nabiyuka Muhammadun Nabi, wa ma imamuka. Kita bisa jawab di situ. Di dunia ini bisa. Burung bahkan burung beo niki lamun tajahang kena asyhadu an la ilaha illallah, bisa dia burung niki kita. Kalau orang punya burung yang enggak begitu, ya, tapi ini kayaknya enggak bisa deh burung-burung kayak gini. Ada teman tiang di Bali, kami datang ke rumahnya, tiba-tiba dia bilang, "Assalamualaikum." Saya lihat mana orang itu ada burung. Bisa diajarkan untuk bisa seperti itu, tetapi dia tidak bisa masuk ke dalam hati. Nanti di dalam kubur pertanyaannya Rabbuka itu yang menjawab itu hati, bukan lisan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci mulut kita. Allah firmankan, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Surat Yasin yang kita baca setiap minggu, setiap malam Jumat.
Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah SWT, membaca surat Yasin itu Rasulullah tidak pernah sarankan kita untuk dibaca sekali seminggu. Tetapi surat Yasin itu dibaca 2 kali sehari, pagi sama sore. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi kebutuhannya sampai sore hari. Barang siapa membaca di sore hari, maka Allah akan penuhi kebutuhannya sampai pagi hari. Makanya baca surat Yasin itu bukan sekali seminggu. Tolong hentikan. Apa yang harus dibaca sekali seminggu? Surat Al-Kahfi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat siang hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya sampai Jumat depan dan ditambah 2 hari. Itu yang betul. Alhamdulillah kami di kampung Tiang ini kita yang baru tinggal di Lombok kurang lebih 5 tahun, mau masuk 6 tahun. Ya. Kebiasaan dulu kita membaca sekali seminggu surat Yasin, dan tidak ada satupun ayat surat Yasin ini yang kita tahu maknanya. Ya, tidak hanya senang kumpul-kumpul saja, selepas itu makan, minum. Padahal surat Yasin ini perintahnya Rasulullah bersabda baca 2 kali sehari, pagi dan sore. Barang siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari, maka apabila dia meninggal dunia pada hari itu, maka dia tergolong orang yang mati syahid. Maka habis sholat subuh baca surat Yasin, habis sholat maghrib baca surat Yasin, itu keren. Lama-lama hafal. Siapa yang sudah hafal surat Yasin coba angkat tangan. Saya kasih hadiah 50.000. Ujung-ujungnya saja padahal. Hafal bareng-bareng. Hafal. Harus berjamaah. Kalau sendiri tidak bisa. Hafal sendiri. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Surat Yasin ini banyak bercerita tentang dakwah. Oke. Bahkan yang paling terkenal di sini ayatnya mengatakan ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah minta amplop. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah minta bayaran ketika dia datang kepada kalian untuk didakwakan. Wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak jamaah yang datang ke sini? Ke masjid ini? Ada jamaah itu rombongan biasanya. Dia tinggal di masjid kita 3 hari. Dia tidak pernah minta uang, tidak pernah minta upah. Ada yang bilang kita kompor. Sekarang sudah nggak boleh kompor lagi. Sudah pakai kompor gas. Jamaah tabligh ini orang-orang yang menyebutkan nama. Kalau di Bali saja dia memiliki 10 sampai 15 nama. Di setiap kampung yang dia masuki, orang-orang kampung memberikan nama. Ada jamaah taklim, ada jamaah jaulah, ada jamaah siwak, ada jamaah minyak wangi. Macam-macam namanya. Karena dulu dia bawa kompor, dibilang jamaah kompor. Oke, ulama mengatakan katsirul asma yadullu ala kathratil asyraf. Banyak nama menunjukkan banyak kemuliaannya. Ya, mereka bukan jamaah kompor, bukan. Mereka itu adalah orang-orang yang ingin menyelamatkan diri mereka dan menyelamatkan orang lain, dan dia tidak pernah minta uang. Ada dia datang ke sini minta dimasakin, nah, tetapi kalau ibu-ibu masakan itu keren sekali, karena setiap amal yang mereka lakukan ibu-ibu dapatkan pahalanya secara utuh. Itu surat Yasin seperti itu berbicara. Oke. Maka pertama Habib An-Najjar datang memberitahukan kepada kaumnya. Oke, fa'azzazna bitsalitsin. Pertama datang, tidak mau diterima. Kedua tidak mau diterima. Fa'azzazna bitsalitsin, maka dikuatkan dengan 3 kelompok lagi, 3 orang. Hadirin dan hadirat, sama-sama kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Niki salah satu maksud kita mengadakan pengajian ini, kita ada searah kepikiran bahwa jangan kita terlalu mencintai dunia. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang mulai bangun tidur, begitu dia bangun, sampai dia tidur lagi nanti malam, yang dia pikirkan apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilai orang ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan apa yang keluar dari perutnya.
Namun dengan pikiran dunia ya becak toa, becak lemah. Tapi kalau coba lihat bagaimana ulama-ulama kita umurnya sampai 100 tahun, karena mereka tidak pernah bicarakan dunia. Ya, dunia ini tidak perlu dibicarakan, tapi dikerjakan. Yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita persiapkan adalah bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqat lil akhirah." Dunia niki terciptaan sida Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melayani kita. Sedangkan kita Allah ciptakan untuk akhirat. Logikanya kata kuncinya adalah Allah yang menciptakan kita dan Allah yang Maha mengetahui hati kita. Nabi sakmun kayun, Nabi sakmun demenang lalu. Manusia ini pada umumnya demen sak belo umur, senang kalau dia panjangkan umurnya. Tetapi menurut Allah tidak bagus. Panjang belo umur ini kita bermasalah, bikin susah orang itu dan menyusahkan orang lain. Coba lah membela lalu umur yang keobat sampai lupa. Dia lupa istrinya, lupa anak-anaknya, lupa tadi sudah dikasih makan, dimarahin anak-anaknya, yo, dia membang kita mangan lekan ubin. Padahal sudah dikasih makan. Karena dia lupa, itu menyusahkan orang lain. Kenapa umurnya umat Muhammad SAW ini pendek-pendek? Bila dibandingkan dengan umur-umurnya umat terdahulu, mereka bisa sampai 1000 tahun, 750 tahun, 900 tahun. Oke? Kenapa umat Rasulullah SAW ini umurnya pendek-pendek? Ulama sampaikan supaya umat Muhammad SAW ini tidak mengonek lalu susah di dunia. Coba kalau umur kita 700 tahun, terus sakit stroke 200 tahun. Kan repot kita. Dulu pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, Arab Sopor, ada satu orang wanita datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, komplain, mengadu karena anaknya meninggal dunia dengan tolak nikah dan sanina nikah. Dia mengatakan, ya Nabi Allah, kenapa kok anak saya belum menikah? Sudah dia ambil, masih bajang nih kita, masih bujang, masih jomblo, belum menikah. Nabi Musa bertanya, pira seumur anak dia bilang, baru tak saya tahun ini. Orang 50 tahun masih jomblo. Maka Nabi Allah Musa mengatakan, wahai ibu, nanti di akhir zaman akan ada umat umurnya hanya 60 atau 70 tahun saja. Maka ibu ini mengatakan, ya Nabi Allah, kalau saja saya hidup di zaman itu, maksudnya zaman kita ini kita, saya wallahi demi Allah, saya tidak akan bikin rumah. Kenapa manggut-manggut mami? Memang karena kita kalau kita bikin rumah itu maksudnya kita berharap selamanya akan tinggal di rumah kita. Saya tidak akan bikin rumah, atapnya rumah saya cukup dari dedaunan dan dindingnya cukup dari akar-akar pepohonan. Aku akan gunakan seluruh umurku hanya 60-70 tahun itu hanya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata nenek-nenek tua kita. Tapi kalau kita belum jelas umur kita sudah bangun balik tingkat semua dari beton. Satu ketika baginda Nabi SAW datang ke rumah salah seorang istri beliau, Maimunah radhiyallahu anha. Sampai di depan rumahnya, mau bergilir di Rasulullah SAW ke istri beliau. Sampai di depan rumahnya, kok Rasulullah menemukan ada batu bata numpuk. Rasulullah bertanya, untuk apa ini? Itu kata Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya. Maka apa kata istrinya? Ya Rasulullah, saya ingin membangun kamar supaya kita lebih privasi, supaya kita lebih tertutup. Karena rumah Rasulullah SAW itu dindingnya dari karung goni. Padahal Rasulullah SAW ini adalah pemimpin dunia dan pemimpin akhirat, pemimpin seluruh anbiya alaihi wassalam, pemimpin umat yang tidak akan ada orang yang boleh masuk surga kecuali beliau lebih dahulu. Tetapi coba lihat rumahnya, terbuat dari dindingnya adalah dari karung goni. Untuk hidup sederhana, maka Rasulullah langsung tinggalkan rumah istrinya. Burung dan bergilir Rasulullah SAW. Allah murka.
Apa kata Rasulullah SAW kepada Maimunah istrinya? Dinding yang akan engkau bangun ini akan lebih panjang usianya daripada engkau. Rasulullah tinggalkan. Besok lagi minggu depan ketika giliran Rasulullah datang ke rumahnya Maimunah, batu bara itu sudah hilang. Entah di kemana ini, dijual atau diapain sama Maimunah. Sementara kalau kita pengen rumahnya kita bagus, tidak bisa bocor sedikit mengeluh. Rumah Rasulullah SAW sebagai pemimpin Nabi dan orang terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun seperti itu ada. Maka itu kita jadikan sebagai contoh. Satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW berkunjung. Maka Rasulullah masih tidur. Umar mengatakan kepada Bilal, tolong bangun Rasulullah SAW pengen jumpa. Maka Bilal datang masuk. Maka Rasulullah SAW bangun, dan begitu dia bangun, di punggung beliau itu masih ada bekas tikar. Tipah kakinya tidur dikit terbuat dari daun kurma lagi dari alas tidurnya Rasulullah. Begitu dia bangun langsung membekas di punggung Rasulullah SAW. Kalau bilat dan zaman-zaman dahulu mungkin kalau kita tidur di atas tikar kan tidak pakai baju, jadi kelihatan bekas tikar. Maka Sayyidina Umar menangis, ya Rasulullah, engkau ini kekasih Allah. Kenapa kok engkau seperti ini? Sementara orang-orang kafir itu, raja-raja itu mereka tidur di atas emas. Raja Parsi itu seperti apa? Raja Rom itu seperti apa ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Maka Rasulullah bersabda kepada Umar, wahai Umar, apakah engkau tidak yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala? Kehidupan di dunia ini sebentar, cepat atau lambat kita pasti akan tinggalkan. Apakah mau ditinggalkan dengan sukarela atau terpaksa, kita pasti akan tinggalkan. Dan tempat kita yang hakiki itu di akhirat. Sekali lagi Allah menciptakan kita, dan Allah yang maha mengetahui apa yang kita senangi, yang kita kehendaki. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan tempat kita di akhirat, satu tempat yang bernama surga. Yang di dalam surga itu Allah firmankan di dalam surat Fussilat, apa saja yang kalian angan-angankan, maka secara otomatis sudah ada di depanmu. Laki-laki senang dengan wanita, itu tidak bisa dipungkiri. Memang itu sifat Allah berikan. Lagu mulai dunia ini kita tidak mampu kita menghadapi wanita. Jangankan 4 orang, 1 orang sudah baik Allah. Tetapi di dalam surga nanti Allah Subhanahu Wa Taala sediakan wanita untuk 1 orang laki-laki yang paling miskin, minimal 70 orang wanita bidadari. Dan istri kita di dunia ini yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulnya, dan taat kepada suaminya, maka dia akan menjadi ratu-ratu bidadari itu, dan kecantikannya 70 kali lebih cantik daripada bidadari itu. Oh, Anda bisa dibayangkan kan? Ibu-ibu ini bingung dia bagaimana banyak. Karena di sana itu tidak ada waktu. 1 orang telah dimasukkan ke dalam surga di dalam hadis. Begitu dia masuk surga, sama pengawalnya 2 orang malaikat ngawal dia kiri kanan. Yang pertama kali dilihat begitu masuk surga itu buah pisang. Karena di dunia ini dia senang sekali sama pisang, maka dia mulai makan pisang. Terus makan. Maka malaikat di belakangnya itu memperingati, come on, Anda banyak sekali makan pisang, padahal banyak buah-buahan. Dia bilang ini orang ini, saya baru mulai kok, dia bilang. Maka malaikat yang menjaganya itu, mengawalnya, mengatakan, coba lihat ke belakang. Coba lihat Anda mengemudi. Sudah seperti gunung kulit pisang. Dia sudah makan pisang selama 40 tahun. Karena di dalam surga itu tidak seperti di dunia. Kalau di dunia ini kita suka kopi, mungkin 1 gelas enak. Coba dia 2 gelas. Atau coba dia 3 gelas. Anda sudah tidak suka lagi. Atau suka sate kambing. Ada yang suka sate kambing? Oh, saya paling suka sate kambing. 1 porsi masih enak, 2 porsi kita sudah mulai mual. Tetapi kalau di surga, semakin banyak kita makan, maka kenikmatannya semakin tinggi. Dinarak dengan pendak di surga. Karena pendak itu penyakit di dunia, dia sudah dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana tidak ada orang tua, tidak ada orang ompong masuk dalam surga. Ya. Wanita-wanita nanti di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala akan rubah umurnya. Semua hidup di dalam surga itu dengan usia 18 tahun. Dan laki-laki Allah Subhanahu Wa Taala semua jadikan usianya 33 tahun. Kalau perempuan lagi 18 tahun itu lagi keren-kerennya.
Laki-laki ketika dia usia 33 tahun itu saat yang paling kuat dia dan saat paling tampan kelihatannya. Satu orang telah datang kepada Rasulullah SAW, satu orang wanita tua. Ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Kan saya sudah tua, masa nanti katanya nggak ada orang tua di dalam surga. Maka Rasulullah bersabda, Allah akan rubah usianya menjadi wanita muda. Dan di dalam surga itu ada pasar wajah. Setiap hari Sabtu sore, hari Sabtu, Allah Subhanahu wa taala membuka pasar. Dan itu pasar wajah. Semua orang boleh pergi ke pasar itu memilih wajah-wajah yang dia sukai. Setelah itu dia tempelkan wajahnya. Umpamanya dari rumah tadi seperti siapa. Begitu dia sampai di sana, dia senang sekali sama katakanlah wajahnya David Beckham, yang main sepak bola dari Inggris itu. Dia pasang. Sampai di rumah apa bisa dikenali sama istrinya? Bisa, karena di dalam surga mengenali seseorang bukan dari wajah, tetapi dari hati. Keren kan? Kalau di dunia ini kan dari wajah-wajah kita lihat nih. Nah, jangan-jangan salah nanti suaminya atau suami tetangganya. Kalau di dalam surga tidak, dari hati. Karena ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, hati ini tidak bisa dibohongi. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita sebentar singkat ini akan terkesan. Gitu. Dan menyebabkan kita ini mulai berpikir adik-adik cinta di dunia ini kita. Rasulullah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini penjara untuk orang-orang beriman dan surga untuk orang kafir. Nabi maksud hadis ini kita. Karena kita tinggal di penjara, kita tidak bebas. Semua ada batasannya, diterganggu. Tidak boleh memandang wanita yang bukan mahram. Tidak boleh mengambil hak saudara kita. Tidak boleh meminum khamar. Itu memang larangan untuk orang-orang yang sedang berada di penjara. Coba bandingkan dengan orang-orang yang berada di penjara di dunia ini. Dia terbatas, dia tidak boleh keluar semaunya. Ya. Tapi kalau orang kafir, jangan iri. Orang kafir punya harta banyak, mewah-mewah, mau bebas apa saja, karena memang mereka surganya. Makanya ulama mengatakan, orang Islam, orang beriman, kalau dia ingin punya harta banyak, ingin punya jabatan banyak, ingin melakukan semua yang dia kehendaki, itu orang zalim. Karena itu haknya orang kafir. Biarkan mereka. Kita cukup kita datang ke masjid, ya, yang laki-laki, ibu-ibu jaga tutup aurat, jangan banyak bicara, membicarakan orang lain, jangan menyebarkan fitnah, jangan menyebabkan kita terputus silaturahim. Oke, itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, la yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu thalatha layali. Ndek kanggo dengan Islam ndek saling bersapa jang ke telu jelo. Pamamata dakhalan nar. Sai ndek bersapa telu jelo mati dalam waktu telu jelo niki dakhalan nar, dia pasti masuk neraka, sabda Rasulullah. Maka bagaimana caranya lamun arak kancet ndek wah bersapa selama ini? Untuk memulai mungkin kita malu, gengsi. Caranya bagaimana? Ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mulai sebarkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena dalam syurga itu hanya itu saja bahasa orang nanti. Assalamualaikum. Kif halak hadzal yawm. Assalamualaikum. Kif halak. Itu saja nanti bicaranya orang dalam syurga. Ya, umpamanya kalau kita sudah ada orang yang kita tidak pernah tegur sapa selama ini, kita bilang Assalamualaikum. Rasulullah bersabda, kalau dia jawab, maka pahala Allah bagi dua. Tetapi kalau dia tidak mau jawab karena dia masih benci sama kita mungkin, maka Rasulullah bersabda, dosamu dia yang ambil. Ya, maka mulai nih, jangan sampai kita tidak saling tegur sapa. Lalu dunia ini kita. Nah, dengan saat bodoh dunia, bodoh jabatan, pangkat mati juga Pak. Baik, maka apa kebiasaan yang harus kita lakukan? Biasakan silaturahim, biasakan amal soleh. Rasulullah bersabda, Allah akan mematikan seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa main judi, nanti Allah matikan dia ketika main judi. Alhamdulillah min dzalik. Maka yang laki-laki dia tolong jaga sholat ke masjid atau sholat.
biasakan diri lima kali sehari semalam. Siapa saja yang biasakan diri pergi ke musalla masjid 5 kali sehari semalam untuk menunaikan sholat fardu, maka Allah kemungkinan besar akan mematikan dia ketika dia di masjid, atau ketika jalan ke masjid, atau ketika pulang dari masjid. Dan barang siapa yang meninggal dunia di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan tulis baginya sedang mati syahid. Ibu-ibu tolong dorong suaminya untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Jangan kasih sholat di rumah. Kalau laki-lakinya mau sholat di rumah, tolong pakaikan dia mau kena warna pink. Karena yang sholat di rumah itu hanya ibu-ibu saja, ya, kecuali kalau sakit. Okay. Hanya 2 kelompok manusia, sabda Rasulullah, yang boleh sholat di rumah. Pertama takut, sebabnya kedua sakit. Takut umpamanya kalau di luar lagi perang, kalau kita keluar untuk di perang maka boleh sholat di rumah. Jadi laki-laki itu sholatnya di masjid. Berapa pahalanya? Berapa? 27. Kalau saya ilustrasikan duit, kalau sholat di rumah dapat 1 juta, sholat di masjid dapat 27 juta. Mau ambil yang mana? 27 juta. Kalau ibu-ibu dorong suaminya sholat di masjid, maka ibu-ibu dapat 28 juta. Karena apa? Karena ibu mendorong ibu punya suami pergi ke masjid, maka pahala suami yang 27 derajat Allah juga berikan kepada ibu, dan ditambah 1 derajat lagi untuk ibu karena ibu sholat di rumah. Keren kan menjadi wanita sebenarnya, bagi yang tahu. Didorong, tapi suaminya kalau dia masih tidur siram dia pelan-pelan, tapi Terdorong mancing Pak Ustaz. inna gitu. Mengenai mancing, kebetulan disebut sama ibu. Ampura nih kita, ulama-ulama tasawuf, Beda kepala. dia mau yang suka mancing. Ulama tasawuf, dia tidak mau memakan ikan yang dipancing. Karena apa? Penipuan. Dia kan ternyata dia ikan itu berpikir atau instingnya mengatakan itu makanan. Ternyata begitu dia makan, ternyata ada besi bengkok di dalamnya. Itu kan nipu. Kalau ulama tasawuf, dia tanya dulu kalau ada ikan, ini bagaimana caranya ditangkap, dipancing atau dipakein apa namanya di apa serok gitu. Kalau dia belum mengatakan dipancing, dia tidak mau makan. Tapi itu tempat nikmatnya kadang-kadang. Itu dia kenikmatan yang melalai. Ya. Oke, kami kami punya jamaah juga ada yang suka mancing. Oke. Kalau dia pergi ada pemancingan, ada 2 kolam. Di sini dia bayar kolamnya, di sini dia tidak bayar. Dia biasanya menyuri ke sini katanya. Tapi mudah-mudahan itu jangan kita lakukan. Mancing itu jangan dijadikan sebagai, boleh saja mancing, tapi jangan menyebabkan kita lalai sholat. Ketika adzan dikumandangkan, segera tinggalkan pancing. Karena kami punya pengalaman pernah melihat orang, dia sholat di pinggir sungai sambil mancing. Ini mohon maaf, bukan cerita, saya sendiri menyaksikannya. Dia taruh pancingnya sambil dia sholat asar waktu itu di sungai. Tapi matanya lihat ke pancingnya. Uban-ubannya aja yang dilihat. Ternyata di rakaat kedua ada kenaikan, langsung dia selesaikan sholatnya dia. Itu kan tidak bagus. Oke, sholat itu di masjid bagi laki-laki, dan ibu-ibu paling bagus sholatnya di dalam rumah supaya tidak dilihat oleh orang lain. Tetapi kalau ada ibu-ibu yang pergi ke masjid tidak boleh dilarang. Oke? Terutama yang kalau yang Pesantren. ya di santren boleh maksudnya. Oke, kalau ibu-ibu yang sudah agak lingsir kita mungkin tidak apa-apa lah. Tapi kalau yang muda-muda biasanya pergi ke masjid itu ada niatnya lain yang ketemu pacarnya. Itu yang menyebabkan dia perempuan itu dilarang pergi ke masjid atau sholat. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dari Allah SWT, demikian sedikit yang bisa kita sampaikan di pertama kali pertemuan kita. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT sambung silaturahmi kita ini sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pagi itu sudah mau azan. Nanti kita sambung lagi. Baik nama tiang, nama lengkapnya Muhammad Nur Hadi. Dulu tiang selesai di Bodak tahun 1988, kemudian tiang lanjutkan ngambil pelajaran bahasa Inggris di Denpasar, ya di Bali. Niki tiang punya mantan pacar, Niki orang Riau, Sumatera. Oke, beliau tidak bisa bahasa Indonesia, walaupun saya tinggal hampir 6 tahun di Lombok, ya masih bahasa Indonesia saja. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita semua. Boleh nanti ya, kalau ada waktu boleh kenalan sama istri tiang kita. Kasihan dia orang jauh. Ya.
orang-orang Sumatera atau orang luar Lombok itu menganggap bahwa orang Lombok itu suka kawin cerai. Ya, jadi kita malu sebenarnya kalau kita pergi ke Sumatera atau Jawa, ya, orang Lombok laki-laki ini suka kawin cerai. Ternyata tidak. Saya masih satu istri saya hingga hari ini, ya masih setia. Ya, insya Allah. Biasanya kalau di Lombok ini tuan guru sekarang yang punya istri satu. Ya. Nanti sinat ya. Kak Ustaz kesampiran. Haris Amin ya rabbal alamin. Dia punya kawan banyak juga di TT Batu. Ada Mami Jun nikah dia sama yang punya keluarga di Janpir. Namanya Junaidi. Dia lalu Junaidi namanya. Oke, ampura, aku sini ampura. Jadi yang kurangnya mohon diikhlaskan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Nanti lagi. Apa yang rasa? Pada doang suara sana. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih khusus kepada Pak Ustadz ya, yang sudah mengundang kita untuk bersilaturahmi di sini. Yang senang sekali. Ya, mungkin suatu ketika nanti kita bisa di tempat-tempat lain. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita salam-salam berdoa. Hadirin yang saya hormati, doa niki adalah ibadah. Kalau bukan tidak ada doa, maka bukan ibadah. Jadi hakikat ibadah itu adalah doa. Bagaimana supaya diterima oleh Allah SWT doa kita? Maka perlu tawajuh. Hati dan fikir kita, jasad kita hadir di sini, hati dan fikir kita juga ada di sini. Kita mohon kepada Allah SWT, ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, kesalahan-kesalahan kita, terutama kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada sesama, kepada kedua orang tua kita, atau dosa-dosa kita sama suami kita, atau sama istri-istri kita. Karena istri itu tidak boleh ngomong lebih tinggi daripada kata-kata suaminya. Oke, kalau ibu-ibu mau masuk neraka, Rasulullah berkata, apa mau masuk surga? Sabda Rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada suami. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah berkata, kalau saya manusia perintahkan wanita untuk bersujud kepada suami.